Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Kami live tepat pukul 8 malam setiap minggu. Dan selalu saya ditemani oleh Bung Roni Pangemanan. Selamat malam Bung. Selamat malam, Boy. Apa kabar? Ya, baik, baik. Kayaknya agak-agak sedikit ini ya. Cuaca agak ganggu sedikit kan. Betul ya, ini, hujan panas ini ya. Terganggu juga kita ya. Tapi tetap harus semangat untuk datang. Apalagi Betul. saya dengar ada Haris Pardede kan. Iya. Ini udah. Tamu kita ini bukan lagi teman, Iya. tapi sahabat kita Sahabat ini. kita. Haris Pardede, Bung Harpa. Siap, terima Apa kasih. kabar Bung? Terima kasih, baik-baik dan terima kasih diundang kembali. Iya. Iya. Bung Roni dan Bung Harpa, malam Iya, ini boleh. kita mau di tengah-tengah persiapan para penggemar sepak bola mempersiapkan rendang, ketupat, Iya. Iya kan? opor. Opor Ya. dong, Kita alihkan opor. sejenak lah. Supaya malam ini 1 jam nih, Iya. kita kasih informasi mengenai sepak bola. Iya. Dan pasti timnas. Iyalah. Sportcast tuh selalu ngomongin timnas. Jadi kita strict di situ aja Bung Harpa. Siap, Bung Kita nggak main kemana-mana. Kita strict pada timnas. Konsisten. Konsisten di situ. Nah, sebentar lagi setelah Lebaran Ya. FIFA Series kan Bung? Ya. Tinggal berapa hari? Kalau nggak 7 hari salah, lagi. Seminggu persis. persis minggu. 7 hari Ketum lagi. sudah hadir di GBK melihat Periksa lapangan. rumput-rumput semua kan. John Herman juga kan. John Herman juga, wakil dari FIFA juga sudah datang. Iya. Bung Harfa nggak ke stadion lihat rumput? Enggak, saya panas kemarin dari kemarin. Panasnya luar biasa. Jadi kita mantau dari luar aja. Tapi kelihatannya rumputnya bagus. Mudah-mudahan saat dipakai bagus. Iya. Oh iya, panas hujan itu buat bagus itu buat Enggak, karena kemarin panasnya lama kan. Iya. Kalau panas hujan bagus. Karena orang ibaratnya olahraga dikasih asupan makan, olahraga dikasih asupan makan itu kan. Iya. Saya bukan ahli rumput ya, tapi setahu saya itu kombinasi yang paling bagus. Betul, Cuman betul, kemarin betul. kan agak lumayan lama ya, seminggu panas, tapi saya yakin mereka sudah paham lah bagaimana untuk membuat Iya, lapangan iya. itu tetap segar dan mudah-mudahan seminggu Iya. lagi perfect untuk dipakai Iya. ya, Bung Ropan ya. Iya. Ya, yang menarik ini sebenarnya yang ditunggu oleh banyak orang adalah pemain pilihan terpilih dari 41 yang dipanggil ataupun masuk squad akan dipres menjadi 23. 23. Tapi sebelum masuk ke situ Bung Ropan, Ya. ini berita yang menarik juga adalah tentang asisten pelatih yang ditunjuk oleh John Herman ini. Pelatih baru asal Inggris juga. Iya. Simon Grayson. Simon Grayson. Anda Ya. tahu nggak mengenai CV dari pelatih ini? Bu? Iya, saya pikir ini masih 56 tahun. Kalau bicara CV, ini pelatih yang baik. 4 kali dia membawa tim promosi ke IPL dari Championship. Ya, termasuk paling terakhir adalah Preston North End, Leeds United, Blackpool. Itu dia Iya. bawa untuk naik. Huddersfield juga ikut naik. Dia pernah di Naik itu dari dari Championship ke IPL, IPL. ke divisi atas. Jadi nggak main-main kan. Ini dia kok nggak salah pernah di Sunderland, kok nggak salah. Iya. Pernah di Iya. Sunderland. Jadi pernah di Nepal juga. Jadi oke lah kalau untuk dari bicara CV ya. Iya. Bagaimana dia bisa mendampingi seorang John Herman di sini. Karena memang John Herman butuh seorang asisten yang kuat. Kalau kemarin kan kita bisa tahu PK itu ada Alex Pastur kan. Ya. Kalau bisa dilihat sekarang ini lebih di atas Alex Pastur ini. Kalau lihat dari CV. Lebih bagus. Ya. Dari Alex Pastur. Jadi Oh, begitu? Iya. Kalau lihat dari itu kan ini kuat. Iya. Baik, jadi kalau bermain di IPL kan levelnya beda dengan Eredivisie, Boy. Ya. Kelasnya beda. Jauh. IPL kan di atas. Iya. Dan dia bermain 4 kali tuh di IPL dengan klub yang berbeda. Iya. Nggak mudah seorang pelatih Iya. membawa 4 klub berbeda untuk Iya. ada di IPL. Iya. Jadi ketika datang dia sangat gembira, dia sukacita bahwa ini era baru bagi dia, pertama kali untuk berada di tim nasional bersama Pertama dengan kali ya? pertama kali Iya. bersama dengan John Herman, dan dia ingin membantu John Herman. Ingin meningkatkan performa tim nasional kita, terutama bisa tampil di FIFA Series. Makanya dia terobsesi benar ya untuk sudah berada di Indonesia bersama-sama dengan John Herman dengan tim Garuda kita. Ya kita akan tunggu kolaborasi antara John Herman dan Grayson ini ditambah dengan Nova Arianto kan. Iya. Bukan nama baru, Nova pernah dengan STY, tahu persis pemain-pemain yang ada saat ini hampir sebagian besar kan, semua 90-99% semua di zamannya STY ada. Jadi memang hal yang baik. Ya, Bung Harpa pernah mencari-cari tuh, pernah mendengar nama ini, buat kita juga di Indonesia agak asing ya. Iya, betul. Walaupun itu produknya dari Inggris. Iya.
dia melatih Leeds, dia melatih Blackpool, dia melatih Sunderland, nama besar. Cuman kita belum tahu ini. Iya, sebenarnya mirip dengan John Hartman ya. Kayaknya sebelum ditunjuk atau mulai mencuat namanya ke permukaan, kita jarang sekali lah mendengar namanya. Mungkin bahkan nggak pernah gitu, sangat jarang. Jadi yang bisa kita lakukan hanya kira-kira memapping dengan CV yang ada itu, kira-kira sosoknya seperti apa. Tadi Bung Ropan sudah menggambarkan dengan gamblang soal usia. Ini kan kita bisa lihat kalau usianya sekitar kalau nggak salah 56. Artinya untuk pelatih oke lah, bagus. Jadi maksudnya nggak terlalu tua banget. Jadi dia bisa update dengan mungkin football science dan kekinian. Tapi juga pengalamannya sudah banyak. Pengalaman untuk melatih tim dan juga bermain juga tadi di Belantika Liga Inggris dia sudah merasakan sebagai pelatih itu kalau nggak salah. Saya sempat ingat tuh Leicester City dia pernah melatih gitu dulu ya. Leicester City? Dulu pernah waktu jadi kiper. Jadi secara CV sih nggak ada masalah. Tapi yang saya melihat lebih ke depan ya, menjadi menarik karena tadi dia tuh di Asia kalau nggak salah hanya pernah Nepal. Nepal. Dan Nepal saya yakin topografi anatomi dari pemainnya ini mungkin mono ya. Sementara di Indonesia ini kan unik. Ya bukan saya membeda-bedakan, tapi memang ada dua klaster yang sangat punya karakter berbeda. Pemain yang bermain dari Super League dan pemain yang dari Eropa, ya kan? Misalnya kiper contoh klasternya Emil dan Martin Paes, tentu punya karakter yang berbeda psikologinya dengan Nadeo dan Hernando Ari. Nah ini kan pengalaman baru juga buat dia. Dan yang terpenting saya rasa ya ini kan domainnya pelatih pasti memilih biasalah yang pasti dia kenal, yang pasti dia rasa dia udah tahu bagaimana bekerja sama, sehingga ya nanti kita akan lihat dalam FIFA Series seminggu lagi dan 10 hari lagi kan 2 pertandingan berturut-turut. Dan kalau nggak salah ada beberapa kali lagi tuh checkpoint sampai dengan Piala Asia, baru nanti di situ kita akan bisa lihat apakah memang Grayson ini bisa bekerja sama dengan George Norman. Kalau yang diharapkan dari dia adalah menularkan taktik Eropa untuk karakter pemain Indonesia di tim nasional. Dengan materi pemain kita yang sebagian besar Eropa, agaknya kan tidak terlalu sulit buat Grayson. Nggak sulit buat dia. Gimana Bung Ropan? Iya, kalau bicara dengan semua sebagian besar, apalagi pemain-pemain inti yang ada di starting 11 itu kan banyak tuh dari diaspora Eropa lah. Ya bahkan kalau di dipermudah dipermudah ya, untuk bisa dilihat. Jadi dia nggak akan sulit untuk ini. Pengalaman dia luar. Bahkan kalau saya bicara, dia hanya kalah sama John Herman itu soal pelatih tim nasional. John Herman hanya ada di Kanada. Tapi kalau bicara level klub, John Herman kalah sama dia. Oh iya, betul. Timpang sekali. Betul. Ya kan, John Herman belum jadi pernah saling mengisi ini. Belum pernah untuk menangani tim di IPL yang ada di atas yang memang bagus. Tapi karena memang ada di Kanada kan, membawa Kanada lolos, perbedaan. Tapi apapun itu, saya pikir ini suatu hal yang baik. Ya, dua orang dari Inggris yang dua-duanya bagus dan bisa menangani tim nasional kita. Dan itu yang mungkin salah satu dasar juga sampai Elkan Bagot bisa datang yang selama ini sulit selama hampir 2 tahun. Dan itu ada pendekatan khusus yang dilakukan oleh seorang JH untuk berbicara dengan Elkan, untuk meyakinkan Elkan. Karena sampai di PK kemarin pun dia masih menolak kan. Dia ingin lebih dengan Ipswich lah untuk macam-macam. Tapi sekarang itu hal yang baik. Bahwa kedalaman skuad terutama di jantung pertahanan lebih oke lah. Yang kompetitif dengan kehadiran dari Elkan Bagot. Nah itu yang orang ingin tunggu kan. Penasaran sekarang itu di FIFA Series ini. Yang 7 hari ke depan tanggal 27 lawan Saint Kitts and Nevis. Kalau JH mungkin orang sudah tahu. Tapi Grayson ini kan yang datang untuk berada di lapangan. Nah, tentunya kita bersama-sama ikut. Komunikasi juga dengan Pascal Struijk katanya. Di Leeds kan. Walaupun kita tidak bicara di FIFA Series Pascal ini, tapi paling tidak ada mulai komunikasi di situ. Iya, bedanya dengan mungkin Elkan Bagot. Elkan Bagot kan memang sudah pernah membesut tim nasional Indonesia. Tapi ya kita nggak tahu lah, mungkin ada something yang kemudian tadi seperti yang disampaikan Bung Ropan, ada komunikasi, bukan lobby lah ya, komunikasi dan bagaimanapun juga he look up John Hartman kan sebagai pelatih yang punya CV bagus, orang Inggris, ada pendekatan kultural lah di situ pasti ngaruh. Dan akhirnya dia mau, ya kita bersyukur juga karena walaupun katanya banyak banget ini back yang kaki kiri, tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Kayak waktu itu kita pikir kita punya 2 kiper, 3 kiper bagus, tapi ternyata cedera dua-duanya ternyata perlu juga. Jadi menurut saya sih kedatangan dari Elkan Bagot ini ya patut disyukuri dan bagaimanapun juga
dia di Ipswich memang nggak pernah satu kali pun main dia di tim senior, tapi 2 kali pernah di FA Cup. Jadi nggak pernah di Championship. Dan kemarin pas begitu dipanggil, namanya langsung masuk DSP. Saya nggak main. Nggak main, lawan Charlton. Iya, lawan Charlton. Udah Draw. Iya, draw. Kita okay. berharap dia main sebenarnya, cuman ya belum rezeki. Di bangku cadangan aja. Okay. Di bangku cadangan. Nah, Bung Ropan, ada nama Damien van Rensburg ini juga nggak asing ya buat tim nasional. Iya. Di zaman PK kemarin, nah, dia asisten pelatih kiper. Iya. Setelah Short Wondenberg, baru Damian yang masuk. Kalau bicara soal Damian ini kan masih muda, 31 tahun. Ya. Dari Afrika Selatan, dia pernah dengan Cape Town menangani di klub di sana. Dan saya pikir dia bukan suatu hal yang baru kan bagi dia. Ya. Dia mengenal dengan Emil Audero, dia tahu dengan Martin Pas. Jadi itu suatu bagus. Dengan Nando, dengan Nadeo, dia tahu semua. Jadi bukan hal yang membuat dia agak risih bagaimana dia sudah tahu, sudah benar. Dia mungkin kalau nggak salah pernah di Dewa juga, nggak salah. Iya, betul. Ya? Dulu mengawali di Dewa. Iya, dari 2003-2005. Jadi mengambil dia. Memang kemarin dia menjadi kloter yang ikut tergusur ya. Ya, sempat dengan PK itu semua kan habis. Habis. Ya, tapi kan dia tidak bersalah sama sekali untuk hal itu. Ya. Jadi sehingga dia dibuka lagi ruang untuk bisa tangan. Dan untuk seorang kiper karena dia tahu persis kemampuan Emil, kemampuan Martin Pas, dan sudah terbiasa kan. Bukan lagi seorang sosok baru yang muncul tiba-tiba. Iya, saya pikir ini peran BTN dan juga direktur teknik juga di dalam memilih pelatih kiper ini juga ada kali, Bung. Saya agak sedikit condong malah kurang, Bung Boy. Karena kalau udah milih untuk pelatih kiper ini. Iya, mungkin domainnya itu kalau milih asisten menurut saya ya itu pelatih pelatih utama. Kepala. Karena dia kan pasti milih orang-orang yang memang dia sudah pahami, tapi bisa saja ada masukan-masukan atau bisa saja John Hartman sendiri yang bertanya misalnya ke Pak Sumarji atau saat itu masih manajer timnas untuk minta rekomendasi gitu loh. Dan saya pikir kalau kita lihat secara umum anatomi tim kepelatihan ini agak lumayan meng-coverage beberapa aspek lah gitu. Jadi dia mengakomodir asisten-asisten pelatih dari pelatih-pelatih sebelumnya gitu. Dan juga ada yang baru. Jadi kombinasi ini saya pikir bisa memberikan dia informasi apa yang terjadi sebelumnya dan yang tentunya orang punya kemampuan dan pelatih baru yang dianggap bisa bekerja sama dengan dia seperti Grayson. Oke, kita berharap nih ya. Ada JH, asistennya Simon Kreisen, pelatih fisiknya Oscar Melan. Lalu asisten pelatih lokalnya Nova Arianto dan Sofi Imam Piarzal. Kebugaran, Sofi itu kebugaran. Kebugaran. Dan Zuardi juga ahli taktik untuk analisis. Jadi Bung Ropan melihatnya bahwa tim ini solid ya? Iya, harus solid. Iya. Jangan sampai nggak solid kan? Iya. Kita break dulu, Bung Ropan. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Nusantara TV. Masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan dan Bung Harpa. 41 nama sudah ada. Sebentar lagi akan diciutkan menjadi 23. Saya agak bingung juga dengan nama yang begitu banyak. Apakah penciutan itu setelah tim pelatih ketemu dengan semuanya atau sebelum deadline-nya sudah dikurangi? Nggak mungkin kalau setelah ketemu baru diciutkan ya. Karena mereka itu kayak misalnya Ragnar itu pertandingan masih ada terakhir itu tanggal 22 malam kalau nggak salah. 22 malam. Dia mungkin perkiraan paling cepat tanggal 24-25 ya Bung Ropan ya. 24 lah. 24 lah. Jadi kayaknya kalau baru sampai dicoret kayaknya nggak mungkin secara logika. Jadi saya rasa mungkin dalam 1-2 hari ini akan ditetapkan di submit nama berapa yang akan ditetapkan, berapa yang dicoret juga, kemungkinan 26. Dan kemudian nanti seperti biasa 23 masuk DSP. Ya kita nggak tahu rotasinya seperti apa. Jadi pengurangan itu berdasarkan apa Bung Ropan? Ya, John Herman kan akan mengumpulkan mereka. Tidak mungkin kalau mereka tidak berkumpul dan latih bersama tiba-tiba langsung dicoret. Untuk apa? 41 tiba-tiba nama itu muncul, kemudian tidak berlatih bersama, dia tidak lihat dulu. Itu kan habis lebaran itu semua baru bisa berkumpul. Mungkin di 23, 24. Yang Eropa belum kumpul. Ya, Eropa kan belum. Jadi mungkin akan datang di 24 semua berkumpul. Kalau lokal mungkin sudah bisa 23 sampai 25, 26. 26 diputuskan. Sehari bahkan sebelum pertandingan tuh bisa diputuskan siapa yang akan masuk. Tidak mungkin baru berkumpul 1 hari, tiba-tiba langsung menciut 18 dicoret. Yang dari mana dia bisa melihat itu kan? Dia mungkin butuh 3 hari dari situ untuk bisa melihat. Tapi kalau menurut saya sih,
sudah tahu siapa yang akan masuk. Iya, Iya 95% kita udah tahu lah. udah tahu Setuju, lah. betul, Om Boy betul. juga pasti tahu lah siapa yang masuk. Oke. Ya, Jahit Masuk, Ses, ya kan, Verdong, Dik, pasti udah itu. pasti lah. Oke, Itu. kalau kita bicara penjaga gawang, karena ini kan sempat Iya. rame juga, ya kan? 3 penjaga gawang yang dimunculkan dari Liga Super ini kan menarik, ya kan? Nah, 2 nama sudahlah, kita sudah sepakat, semua orang juga udah Ya. tahu kemampuannya. Tapi mencari satu kan, tidak mungkin 2 kan, Bung Tidak Ropan? mungkin. Iya. Bung Ropan lihatnya siapa? Ada Cahya di situ, ada Hernando, Nadeo sama Nadeo. Nadeo kan. Kalau melihat dari 3 ini kan sementara kalau bicara di Liga Super, ya Nadeo ada di atas. Ya. Pertama mungkin Teja kan, yang tidak dipanggil itu. ya, Yang punya 15 clean sheet. Ya. Kemudian mengejutkan bahwa Cahya masuk. Mungkin saja karena dia usia muda. Diberikan kesempatan untuk bisa ada di dalam persaingan dengan Nando dan dengan Ya, Nadeo. ya, ya. Tapi kalau bicara fair, dari segi pengalaman ya, saya pikir Nadeo. untuk saat ini Nadeo ya akan masuk. Bukan berarti Cahya dan Nando tidak bagus. Tapi kan hanya perlu 1. Tidak mungkin 3-3 masuk kan? iya. Jadi itu. Jadi kalau bicara 1, ya Nadeo. Lain halnya kalau ada Teja misalnya. Wah rame tuh. Bisa aja Teja yang masuk. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan juga tiba-tiba muncul kejutan besar. Cahya yang masuk. Untuk memberikan kesempatan buat dia kan. Untuk bisa main sebagai di starting 11 ya. Selama ada Emil dan Martin Paes ya susah. Ya. Tapi untuk diberikan kesempatan tiba-tiba dia muncul. Dia kan belum pernah masuk di level senior. Yang masuk di level senior adalah Nando dan Nadeo. Ya. Nah sekarang bisa saja itu terjadi. Walaupun mungkin dia tidak akan bermain di FIFA Series kan cuma 2 pertandingan. Ya. Ini akan menjadi milik pergantian antara Martin Paes dan Emil. Iya. Tetapi diberikan suatu kesempatan untuk dia bisa belajar banyak. Iya, bagus Terhadap juga Bung Bisa Harpa aja. kalau Cahya ini. Karena Cahya ini kan proyeksinya U23 juga. Iya. Ya. Iya. Yang juga dilatih oleh John Herman. John Herman. Sebenarnya yang menarik gini, karena FIFA Series kali ini kan maknanya banyak ya. Satu, memang untuk melihat secara umum tim nasional senior ini seperti apa di bawah penjaga gawang. Tapi juga ada kepentingan nanti Juli sampai Agustus itu untuk AFF. Dan itu kemungkinan Martin Paes dan Emil itu agak Tidak sudah main. dipanggil. Iya. Artinya yang jadi deputi, yang jadi penjaga gawang utama itu antara Nadeo atau Hernando Ari. Ya kalau kita mungkin nggak perlu sepakat ya, tapi antara inilah 2 ini. Jadi kiper ketiga ini kan yang menarik, makanya sempat rame kenapa Teja Pakualam nggak dipanggil, padahal dia paling banyak clean sheet. Kalau saya melihatnya dari kacamata John Hartman karena Teja Pakualam bagus, tapi memang klubnya juga Persib secara pertahanan mendukung kuat dan gaya bermain Bojan Hodak itu memang pragmatis. Jadi memang 1-0 dia bertahan. Iya. Jadi secara Plus kondusif buat Teja ya. Iya, jadi dia lebih gampang kan untuk clean sheet, walaupun dia tetap bagus juga. Dan yang ketiga alasannya kenapa menurut saya John Hartman memilih kiper lokal ini bukan Teja, karena dia pikir-pikir Teja umur 31-32. Maksudnya mendingan saya bawa Cahya Supriyadi yang usianya 22 atau 23, 23, iya. 23 yang suatu saat ini lebih untuk ke jangka panjang. Toh untuk jangka sekarang kan sudah di cover Nadeo sama Hernando. Jadi Teja nih sorry to say mungkin 2 tahun lagi pun Iya. masih ada pengganjalnya Nadeo sama Hernando. Jadi lebih baik saya bawa Cahya Supriyadi. Itu yang menurut saya mungkin akhirnya John Hartman memilih memanggil Cahya Supriyadi dibandingkan Teja. Jadi bukan soal bagus gak bagus, Teja sangat bagus. Cuman mungkin dia melihat prioritas. Cahya masuk di Iya, dia inti juga per bisa ya, Bung? PSIM Iya. 8 clean sheet dan bisa saja dia akan masuk sana. Ya bisa saja saya bilang. Dan kalau bicara apa yang Harpa bilang juga tadi, saya pikir begini. Teja oke, usia 31. Tetapi kapan lagi dia punya kesempatan? Belum tentu dia akan main sebagus ini dibandingkan pada musim depan. Nggak ada jaminan. Jadi kalau memang mau diberi kesempatan, ya mungkin saat ini atau di saat Paes dan Emil tidak ada di AFF. Mungkin dipanggil Oke. untuk bisa bersaing di sana. Iya, iya. Ya bisa aja. Karena kalau untuk tahun depan juga agak sulit. Kalau dia bisa sebagus sekarang Iya. dengan clean sheet yang begitu Oh, jadi banyak. kalau AFF itu kita punya Banyak ada 4 kiper John bisa Hartman masuk. punya 4 atau 5 kiper. Iya, Iya. Nadeo, Nadeo, Hernando, Cahya, Cahya, Teja. dan Iya. Teja. Nah, ini yang menarik sebenarnya kan. Iya. Nah, Ini yang menarik. ini pun 1 harus dipangkas juga kan. Iya. 3. Iya. Iya, bahkan kalau kita masukin ada 1 lagi sebenarnya, Sirus Margono. Walaupun dia nggak pernah main Iya, di Persija, iya, kita iya. juga nggak ngerti nih kenapa nih. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau kita balik lagi ke FIFA Series, ya 1-2 udah lah ya, Emil sama Martin Paes. Sebenarnya kiper ketiga ini bisa jadi menunjukkan bahwa siapa nanti yang akan mengawal gawang Garuda saat AFF nanti. Ya kalau kita sepakat kemungkinan besar 1 kiper ini di luar Emil sama Martin Paes, kemungkinan antara Nadeo sama Hernando. Kalau mau dikerucutkan lagi, saya feeling saya Nadeo. Karena tadi Bung Ropan sudah
menjelaskan dia bagus, save-nya paling banyak. Kemudian timnya juga memang banyak kena serangan kan. Jadi lebih teruji dan usianya juga cukup muda, posturnya juga cukup bagus gitu. Jadi di bawah Mister Gawang ini saya nggak tahu apakah Juni nanti ada satu kali lagi FIFA Matchday. Ada, itu FIFA Matchday 1 sampai 9 Juni kalau nggak salah. Atau bisa juga nanti untuk yang Juni itu 1 sampai 9 Juni itu baru dipanggil tuh kiper-kiper seperti Teja, Cahya, Nadeo dan Hernando. Mungkin bisa juga di situ. Gimana Bung Roman? Kalau dicari satu ya Nadeo ya pantas lah untuk bisa masuk. Pengalaman dia kan di tim nasional udah oke. Karena harus dipilih satu untuk mendampingi Martin Pas dan Emil. Jadi untuk yang sudah pengalaman yang bermain di Liga Super sedang bagus setelah Teja adalah Nadeo. Dan saya pikir wajar dia untuk bisa masuk dan dipilih oleh John Herman. Namun kembali kita harus serahkan semua ke pelatih kan. Itu yang saya bilang tadi, bukan tidak mungkin tiba-tiba Cahya malah yang kita tidak tahu sama sekali kadang-kadang tiba-tiba muncul Cahya. Wah, ini kan artinya kasih kesempatan sekali-sekali bisa saja. Walaupun kita sudah bicara sekarang bahwa Nadeo yang ada di atas di antara 3 kiper itu. Gitu, habis itu Nando baru Cahya. Itu boy. Kalau Bung Harpa sendiri pilihannya satu kiper ini yang menemani Emil sama ya Nadeo sih ya. Nadeo. Saya pikir mayoritas ya, walaupun nggak semua ya. Mayoritas mungkin Nadeo, karena tadi udah disampaikan Bung Ropan, Nadeo memang penampilannya sedang sangat bagus. Kemarin terakhir kalau nggak salah lawan Persija ya juga. Lawan Persija penampilannya bagus banget. Terus lawan waktu ngalahin Persebaya, Persib juga. Memang dia sangat konsisten lah. Saya pikir tidak sulit untuk melihat Nadeo yang punya kesempatan atau ada di pole position untuk mendampingi Emil dan juga posturnya nggak kalah dengan Martin Paes, tinggi 180-an. Tinggi 189. 189 ya, 189 tinggi. 3 loh. Usia 28 tahun. Iya. Dari sejak 2021. Berarti memang jam terbangnya tinggi sekali. Iya. Dan kan Hernando Ari bagus, tapi memang sekarang agak sedikit turun lah ya. Jadi dan kita nggak pernah tahu ya, bukan kita berharap. Ini keadaan ini kan cukup positif, ada banyak pilihan. Amit-amit ada yang mungkin cedera atau apa menjelang AFF atau apapun itu kan kita banyak pilihannya gitu. Oke, berarti ada kesempatan buat kiper-kiper kita yang di Liga Super di Piala AFF ya? Iya, itu kesempatan paling bagus. Bertarung keempat kiper ini. Bahkan mungkin di FIFA Matchday masih bisa diberikan kesempatan. Ya, di FIFA Matchday walaupun memang ada Emil mungkin bisa datang sama Martin Pas, tapi mengapa tidak kan? Untuk bisa bermain di FIFA Matchday. Nah, Bung Harba, kita berlanjut ke lini belakang nih. Ini juga menarik ini. Ada berapa nama sini? Jay Itzes, Kevin Dix, Dian James, Elkan Bagot, Justin Hapner, Nathan Chow, Rizky Ridho. Bagus-bagus semua sebenarnya. Donny Tri, Sandy Walsh, Fajar Faturrahman, Muhammad Ferrari, Yance Sayuri. Iya, dipilih ya. Dipilih. Tapi paling tidak ada sekitar 4 nama atau 5 yang akan dicoret. Ya, memang pelatih kan bukan seperti tukang es krim ya, bikin semua orang senang kan. Pasti ada yang kecewa. Nggak mungkin pemain nggak dipilih itu nggak kecewa. Walaupun kecewanya kadarnya beda-beda. Mungkin ada yang saya nggak usah sebut nama. Mungkin ada yang sebenarnya tahu diri, gue memang saingannya masih belum pantas lah. Atau memang ada di layar kelima gitu. Dia tahu, jadi dia udah siap. Nah, yang akan jadi menarik kan ada yang in between. Mungkin secara skill, secara kemampuan dia bagus, tapi mungkin di area di situ menumpukan banyak. Misalnya di back kiri ya, Bung Roban ya, itu paling banyak. Belum lagi kalau misalnya ada tambahan lagi pemain lain. Kalau nggak salah Osterwolde apa itu juga back kiri juga kuat tuh. Banyak lah gitu ya. Jadi kadang-kadang pemain itu bukan dipanggil itu bukan hanya soal bagus nggak bagus, tapi comparable. Ya dia mungkin biasa-biasa aja, tapi pas di posisi dia kering atau lagi banyak yang cedera, ya dia dipanggil gitu. Nah sementara di sisi CB, terutama CB kiri itu banyak banget. Ada Justin Hapner, ada Elkan Bagot, terus siapa lagi? Bahkan Nathan pun kalau mau ditaruh di situ di LB bisa. LB ada dia, ada Verdong, ada Dean James. Oke, Bung Ropan, saya coba mencatat nama yang populer banget, udah pasti jam terbang juga tinggi seperti Itzes, ya kan? Elkan, Justin, Ridho, dan Sandy Walsh. Kevin Dix juga. Iya. Ada 5 nama itu. Kalau bicara di belakang, mungkin di center back itu bisa 4 sampai 5 pemain. 4 sampai 5? 4 sampai 5. Ya. Di kanan 2. Di kiri 2. Iya. Untuk di belakang. Kalau mau ambil di 23 kan nama. Di kanan itu kalau Kevin Dix bergeser di kanan, berarti akan dia sama Sandy Walsh yang akan masuk. Kalau dia karena Kevin Dix juga kan bisa ke tengah. Bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Di Gladbach saat ini bahkan dia bermain di kiri. Ya.
Itu Cuma kalau dua di kanan itu ya? Iya, Oke. di kanannya. Makanya ini bagi John Herdman Poolnya di atas tuh dua Betul. itu ya? itu di bek kiri, makanya Verdong itu di list masuk ke tengah Ke tengah, Bung. sama Jordi Amat. Iya. Kalau Jordi Amat ke belakang itu akan full, nggak akan mungkin dia masuk Iya. di posisi bek tengah. Iya. Dia ke tengah, Verdong juga ditarik ke tengah ketika Tom Haye nggak bisa main kan. Bung Ropan, stop dulu. Kita break lagi ya. Nanti teruskan ya. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Masih di Sportcast, langsung ke Bung Ropan. Lanjutkan tadi ya. Iya, kalau di kanan kita sudah bicara tadi, yang sekarang di kiri dua misalnya yang Iya. masuk. Ini yang rame di kiri. Karena banyak di situ kan. Untung Sain Patinama tidak ada kan. Tidak. Iya. Sehingga meninggalkan, saya pikir, karena Verdong sudah ke tengah, kalau udah Verdong di kiri ya udah pasti. Dijamin bahwa Iya. Verdong itu tempatnya. Ya. Sekarang di kiri itu ya Dean James ada Dean di sana James. kan. Iya. Nathan Joe juga bisa bermain di situ karena di Tilburg dia selalu mendapat jam bermain yang bagus. Ya, ya. Bisa aja ada di sana. Tapi kan Nathan masuk di kelompok untuk digeser ke tengah. Jadi memang sangat ramai. Yang paling menarik bahwa apakah nama tim Hypens ini yang baru pertama kali dipanggil, karena dia Ya. belum pernah kan ikut dipanggil. Dia 12. kanan ya? Iya, dia di kiri. Itu di kiri ya? CB. Untuk bisa ada di sana. Untuk bisa bersama dengan Dean James. Itu yang kita tunggu, Boy. Iya. Kalau dia masuk, wah bagus. Karena terakhir dipanggil di SEA Games kan dia nggak bisa. Ya. Nah ini Ya. pertama kali ketika ini dia ikut di dalam. Dan tentunya dia pasti berharap untuk bermain di level senior kan pertama Ya. buat dia. Debut dia bahkan kalau dia mengenakan jersey timnas sekarang. Nah dia masuk apa enggak? Itu menjadi pertanyaan. Karena di sana kan ada Donitri juga Ya. yang bisa bersaing di situ. Ya. Jadi rame lah untuk di kiri itu untuk komposisi yang ada. Karena Yassin Hapter juga sebenarnya bisa juga di kiri. Elkan Bagot juga bisa. Iya, juga. bisa di kiri juga kan. Ya. Jadi untuk sektor kiri ini yang seksi, Iya. yang rame yang menurut saya akan Oke. diperebutkan. Kalau yang tengah sudah jelas ya. Pilihannya begitu banyak. Mau pakai 2 center back atau pakai 3, Iya. bisa siapapun ada di situ. Center Oke. back CB ya Iya. salah satu nama yang udah pasti nggak kegeser ya Itses. Itses. Saya juga menjagokan mungkin Rizky Ridho. Kalau Jordi Amat ya mungkin tidak langsung inti, bisa saja dirotasi. Nah, Iya. menjadi menarik adalah karena itu tadi nanti AFF itu kan jadi salah satu atensinya John Herdman juga. Bukan Iya. tidak mungkin Jordi Amat juga Target dikasih loh, minute play. Iya. Target kuat itu. Dan itu kan kayak apa ya, seksi juga gitu. Iya. Ngeri-ngeri sedap gitu loh. Mau ditinggalin juga sayang, mau Iya. direbut juga why not gitu loh. Jadi Oke. ya menarik perebutan itu. Jadi belakang ini memang dengan kiri memang luar biasa Iya. riuh lah gitu. Jadi nama Donitri, nama Fajar Fatur Rahman, Muhammad Ferrari bukan kita mengatakan tidak punya kesempatan, tapi memang agak sulit ya Bung Ropan. Iya, untuk masuk di Iya. 23 agak berat kalau bisa melihat. Iya. Apalagi kalau bicara di tengah kan, itu Iya. udah punya Jai Izzah sudah pasti masuk, apalagi Elkan Iya. sudah masuk. Yassin Hapner itu Betul. masuk, di Sitar juga bermain 2 gol sekarang di Sitar. Rizky Iya. Ridho. Artinya 4 ini sudah pasti dijamin. Kalau dengan Kevin Dix yang ke tengah jadi 5. Berarti bisa memungkinkan di kanan itu diperebutkan oleh ada Yance, kemudian ada Fajar Fatur Rahman, bisa misalnya itu, walaupun ada Sandy Walsh yang lagi bagus Jadi di Buriram. total untuk belakang itu 9. Bisa 8 sampai 9. Dua kiri, 2 kanan, 5 Empat, tengah. sampai kurang lima. lebih Kurang lebih begitu. kurang lebih 9. segitu ya. Paling sedikit lawan, paling banyak 9. Paling Berarti banyak. 10 nama sudah 9 tambah 3 ya, sudah 12. Ya, walaupun kan tarik lagi. Nanti kan itu mungkin 2, 3, 4 pemain akan dicoret ya. Iya, iya. Iya. Nah, Dan kita, saya Iya. bicara, yang kita jangan melupakan itu kita tidak bicara soal Eliano Reinders. Ya, dia bisa juga di situ. Dia bisa bermain di kiri Oh, iya, kanan. iya. Di mana-mana. Karena dia bisa didorong ke depan kan, Iya. ke kanan tapi ketika Emiliano panggilannya nggak ada. dia sebagai forward. Iya, atau itu kan sebagai gelandang? di atas kertas ya. Iya. Nanti di lapangan bisa Betul. aja. Oh, itu Bahkan bisa terjadi Dia bisa perubahan. bermain dia. Iya, waktu di Persib lawan Bangkok United kan dia main sebagai DM juga Iya. kan. Itu. Jadi seperti Zambrota dulu Iya. bisa mainin semua. Jadi rame lah untuk di belakang. Iya. Tapi Eliano nggak akan di belakang pasti. Iya. Ya, Iya. pasti akan didorong lebih ke depan. Iya, betul. Gitu. Tapi semua pikiran dari John Herdman sudah ada nama-nama itu di Sudah posisi ada, itu. tinggal diumumkan. Walaupun Eliano ada di bek kanan di Persib, Bek kiri, iya. mungkin nggak gitu Nggak menurut gitu, JH iya. kan. Iya. Meskipun nanti ketika penerapannya itu bisa aja ada distorsi kan. Maksudnya dia pikir Eliano bagus di mana. Begitu Iya. dicoba dengan filosofi dia ternyata beda. Itulah Iya. gunanya dia menjalani Nah, FIFA Series ini. yang menarik lagi posisi gelandang, Bung. Waduh, ini juga. Nah, kalau kita baca posisi gelandangnya ada berapa nih? Calvin Verdong, Joey Pelupesi, Eliano, Iver Jenner, Jordi Amat, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Witan, Egi,
Tim Gaispen, Arkan Fikri, Ezra, Victor Detan. Ezra mungkin jadinya ini ya lebih ke ada gelandang serang dia atau bahkan striker dia. Kalau Ezra, iya kalau kita lihat gelandang mungkin salah satu nama atau 2-3 nama yang sulit untuk tergeser mungkin João Pelupesi ya. Iya. João Pelupesi, Calvin Verdong tadi kalau mau masukin di sini. Iya. Kemudian Ivar ya bisa jadi ya walaupun kondisinya sih terakhir baik-baik aja ya walaupun dikabarkan ada cedera. Iya. Nathan juga bisa kalau mau dimasukin di situ. Jadi Nathan sama Verdong ini sebenarnya tricky. Jadi seperti siapa dulu Giovanni Van Bronckhorst ya bisa left back bisa DM juga sama-sama. Jadi nanti ini tergantung situasional aja. JH bisa menempatkan mereka di posisi yang mana gitu. Nama kakak Ricky, nama Egy, nama Gaipens itu bisa masuk Bung Ropan. Bisa saja masuk, bisa saja tidak. Kalau Ricky saya pikir akan masuk. Ya. Kakak Ricky Kamboya Saya juga berharap dia ya, masuk sih. Dia pasti masuk karena dia kan pasti akan lebih ke depan juga. Ya. Ya di sana. Mark Klok ini yang menjadi pertanyaan apakah akan masuk atau tidak. Ya. Tapi punya kesempatan juga ketika Tom Hai nggak ada bisa aja dia ada di sana. Walaupun mungkin sebagai super sub dia bisa aja untuk masuk. Jadi persaingan di tengah juga ini sangat ketat. Itu bisa dilihat. Ya, tapi kalau bermain dengan 2 pemain misalnya di tengah, misalnya 2. Saya pikir ketika Verdong didorong ke tengah, Verdong dan João Pelupesi akan bermain. Mantap itu emang. Mantap itu. Mungkin kalau Mark Klok itu kalau kita lihat lebih suka sebagai lone wolf di tengah. Di Persib itu juga dia bagus memang biasanya main sebagai lone wolf. Malah kalau kita ingat back to round 4 waktu itu, ketika dia out of the blue dimainin duet dengan João Pelupesi itu agak nggak matching sebenarnya. Jadi dia punya karakter yang berbeda. Iya, itu kan kepala Bojan. Sekarang ini kepala John Herdman. Bisa. Iya, kita lihat makanya. Siapa tahu bisa juga. Sekarang posisi Tom Haye pun masih tanda tanya besar. Siapa kira-kira yang cocok? Ada Jordi Ahmad mungkin? Sebenarnya saya pengen ngelihatnya sih Ricky Kambuaya yang gantiin ya. Karena kita tahu umpan-umpannya seperti siapa dulu? Rod Gullit ya. Lawan China itu kan pakai terakhir dia main lawan Persija. Waduh. Iya, makanya kan. Kelas. Nah, itu dia. Kakak Ricky kelas. Betul. Kalau saya pribadi ya tentu balik lagi kan pelatih punya selera ya Bung Ropan. Iya. Bisa saja Ricky akan bermain di sana. Tapi kembali ke John Herdman. Dia mau pakai yang mana? Ya, karena semua kan bisa di sana. Tinggal untuk mendorong apakah kakak Ricky juga bisa ke depan, ya itu kan jadi juga pertanyaan. Kalau dia tidak tersedia di tengah kan bisa dorong ke depan dia untuk ada di sisi kiri misalnya. Untuk bisa memberikan umpan-umpan crossing ke depan di mana Romani ada di sana. Jordi Ahmad yang sulit untuk masuk di belakang bisa jadi switch ke tengah. Iya, karena di Persija kan oke. Iya. Lagi bagus misalnya untuk ke tengah. Atau bisa juga dia pakai double pivot. Jadi 3-4-1-2, satunya itu Ricky Kambuaya. Kemudian depannya itu Ole diduetkan dengan Ezra Walian sebagai pemain yang melebar. Karena kan dengan gak adanya Miliano Jonathans kan memang pemain yang so-called Arjen Robben gak ada di kanan. Bisa juga. Jadi macam-macam ini banyak. Dan bisa juga pertandingan pertama lawan Saint Kitts and Nevis dia pakai dengan formasi yang tadi 3-4-3 misalnya dengan pemain siapa nanti beda lagi. Iya, ini tergantung skema juga ya. Iya, jadi banyak banget ini. Banyak sekali pilihannya. Tapi menarik memang di gelandang ini Victor Detan, Ezra Walian, Witan Sulaiman, Arkan Fikri, Mark Klok. Apa mungkin mereka juga bisa masuk, terpilih nih Bung. Untuk menghadapi gelandang-gelandang yang kita sebut tadi, Ricky, João Pelupesi, Ivar Jenner, Eliano, Jordi Ahmad. Kalau Eliano pasti saya pikir masuk. Eliano, Nathan pasti. Ivar juga mungkin. Ya, tapi di kanan bisa saja Witan akan ada di sana. Atau Witan bisa ada di sana. Yakob Sayuri mungkin masuk menurut saya. Untuk ada di kanan. Ketika Eliano tidak ada, ya posisi itu kan Miliano. Ya, posisi Miliano akan diperebutkan. Dan itu ada diperebutkan oleh bisa Eliano ada di sana, bisa Yakob, bisa Witan. Kalau Egy mungkin akan bergeser lebih ke kiri, mungkin akan berebutan sana sama Vano. Akan ada di sana. Tapi menarik bahwa untuk yang mendampingi Ole di depan tuh kalau gelandang ini ada 2 ya Ezra lebih menyerang ke depan kan. Ezra sama kakak Ricky kan bagus. Iya, wah mantap itu. Apalagi lawan Saint Kitts butuh gol kita. Kita butuh menang. Jadi kalau 2 itu yang main, oke. Dari sisi gelandang untuk bisa mendukung di depan gitu. Iya. Kalau polanya adalah build up dari bawah, ya saya pikir sosok Ezra yang kontrol bola bagus, passing bagus, visi bagus. Ya, cukup mumpuni di situ, Bung Ropan tadi sudah menggariskan ya, itu menarik banget kalau ngelihat trio di depan atau di triangle di depan. Ketika ada Ole Romani, memang Ole Romani sampai saat ini belum cetak gol ya, tapi tetap aja dia akan target man kita yang paling mumpuni lah gitu ya. Kemudian ada Ezra Walian, seorang mantan target man yang kemudian revive
di Persik Kediri dengan gaya bermainnya ala Ronaldo dari kiri masuk ke dalam dengan 9 assist. Kemudian didukung dari umpan-umpan tajam De Bruyne Indonesia kan, Ricky Kambuaya. Nah ini kan trio ini bisa punya privilege untuk mengurusi masalah lini depan. Jadi udah kalau kalian hilang bola, nggak usah terlalu khawatir track back ke belakang. Yang penting 3 ini bisa punya daya gedor. Jadi saya pikir sangat menarik kalau bisa melihat bagaimana Ezra, Ricky dan Ole ini berkolaborasi dan plus juga menjadi representasi juga pemain BRI Super League kan, berarti ada kakak Ricky sama dengan dengan Ezra Walian gitu. Victor Detan, Bung, ini juga pemain muda yang potensial. Satu-satunya gitu dari PSM yang datang ya. Saya senang juga kalau dia dipanggil kan sebagai pemain muda. Betul. Dan dia menjadi harapan sebenarnya bagi John Herman karena di U23 juga kan sangat dibutuhkan. Berdarah Kanada juga, Bu. Iya. Oh iya. Cuma memang persaingannya ketat, Om Boy. Persaingannya sangat ketat ada buat dia. ya. Itu di kanan dia. Agak ya kalau dia masuk nggak ada masalah juga. Cuma untuk bisa bermain di level senior, mungkin belum waktunya kayaknya bagi. Kalau di U23 oke, bisa bermain. Tapi untuk dia dipanggil sudah bagus. Untuk dapat kesempatan panggil di tim senior dengan pelatih baru seperti John Herman, ini disambut dengan baik oleh Victor Detan. Tapi kan posisi dia di kanan itu ya untung nggak ada Marcelino juga, nggak ada. Iya. Kalau ada Marcelino lebih ketat di depan itu di kanan. Sama-sama dari NTT juga. Iya. Bung Arpa kalau kita bakukan 3-4-3, berarti posisi 4 gelandang tuh kali 2 ada 8 pemain ya. Dari semuanya itu. Berarti ada nama-nama siapa aja yang bisa masuk dan bertahan di situ. Ya, tadi kan Joe Pelupesi. Kemudian Calvin Verdong. Ivar Jenner. Ricky Nathan, Ricky Eliano Renders, 6. Ya. Kemudian Jordi Amat mungkin. Jordi Amat bisa jadi, saya lebih melihat karena dia nanti untuk proyeksi ke AFF. Iya. Kemudian siapa lagi gelandang tadi ya? Udah sebut semua, Ricky ada Gavin, ada Egy juga masuk di situ sebenarnya. Egy agak sulit ya, menurut saya sih agak sulit gitu ya. Ya kira-kira itu mungkin yang akan di hold sama John Hartman. Bung Roman lihat ya? Masih ada Mark Klok kan? Mark Klok agak 50-50 kalau saya sih dia panggil. Ya bisa iya bisa enggak gitu. Karena yang sudah pasti yang tadi itu nama-nama yang tersebut Joe Pelupesi, Ivar, Nathan, Verdong. Nah, itulah. Ya bukan tidak mungkin juga ada mungkin ya Jordi akan masuk didorong lebih ke sana. Eliano sulit tergeser gitu loh. Dia akan ada di sana. Ya tinggal tergantung apakah dia main dari awal di starting 11 atau dia main sebagai super sub untuk main di babak kedua. Tapi kalau bilang namanya itu dia bagus di Persib dia oke lah. Seakan-akan tidak tergantikan kan. Bagus dan bisa bermain di semua posisi. Ya, yang jadi pertanyaan apakah Tim Havens akan masuk atau tidak? Nah, itu yang kita akan tunggu. Oke. Kita break lagi nih, Bung Arpa, Bung Ropan. Kita kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Halo, selamat malam. Podcast Nusantara TV. Kita masuk ke lini yang paling krusial, Bung Ropan. Ya. Lini yang paling, ya ini sebenarnya lini yang paling penting juga. Dan semua penting, tapi ini yang menjadi PR kita. Ya. Iya kan? Lini depan. Semua pelatih melakukan PR di depan ya. Oke, ada Miliano Jonathan, ada Ole Romeni, ada Ragnar, Beckham Putra, Mauro Zylstra, Ramadan Sananta, Yakob Sayuri, Adrian Wibowo masuk di situ juga. Hoki Caraka, Jens Raven dan Stefano Lillipali. Banyak pilihan. Banyak pilihan. Tapi kalau di striker pilihannya 5 atau 4 nih, Bung, untuk striker. Dari sisa mungkin dari total 21. Iya, kalau bicara striker paling banyak 3. Kalau striker paling banyak itu. Ya, mungkin satu Ole akan masuk di sana. Ya, akan bersaing mungkin dengan Jens Raven, kita nggak tahu lah. Jens Raven akan bisa bersaing di situ kan untuk bisa masuk. Ya, kalau kita kan belum bicara yang bermain di flank, ya akan terpilih di flank kan. Ya. Karena banyak kan ada Ragnar. Ya. Tapi kalau bicara secara keseluruhan, Ragnar masuk di depan, Yakob masuk di depan, Beckham Putra masuk di depan. Ya bisa saja di depan itu bisa 5 sampai 6. Secara keseluruhan sudah termasuk striker. Target man dan penyerang ya. Iya. Udah bisa karena Ezra kan masuk di gelandang kan. Ini tadi Ropan striker nomor 9 tadi ya, ada 3 itu. Iya, targetnya Ole, Raven, Ramadan. Kalau Ramadan Sananta. Raven saya kayaknya agak, kalau menurut saya sih kurang ya, karena di Bali dia juga agak struggling gitu.
Malah kalau saya mungkin agak berbeda ya. Menurut saya Hoki Caraka itu punya kans. Menurut saya. Karena penampilan di Persitanya. Iya, dari Persitanya. Dan sebenarnya dia, kalau kita perhatikan ya, secara skill dasarnya dia cukup bagus. Dan yang kedua, kadang-kadang kita manggil pemain itu kan comparable ya. Dia mungkin aja kita anggap sedang-sedang aja, tapi kebetulan di daerah situ sedang kering. Jadi itu menjadi peluang buat dia untuk dipanggil. Kalau Zijlstra, sedikit kita bahas ya, Zijlstra itu susah lah. Karena di Persija juga dia belum pernah starter kalau nggak salah. Minute play-nya sangat sedikit. Ragnar salah satu kandidat yang cukup bagus lah untuk menjadi mendampingi oleh Romani. Sudah 2 kali dia dapat caps di tahun baru ini selepas dia cedera. Kalau striker nomor 9 tadi siapa Bung tadi? Oleh sama Ramadan Sananta. Nah, memang kan ada Zijlstra sama Raven. Tapi mungkin ya kayaknya tergantung dua itu. Kalau Hoki masuk juga kita belum tahu. Karena mungkin di klub sedang bagus. Tapi di nasional kan tidak memperlihatkan, selalu panggil tim nasional memperlihatkan yang bagus. Ini menjadi tantangan bagi Hoki. Tapi kalau 2 udah pasti. Ya. Ramadan Sananta dan Oleh termasuk. Tinggal di kanan pasti Jakob lah. Di kanan. Ya, di kanan. Jakob, Eliano tuh kalau misalnya digeser ke kanan masih oke. Adrian Wibowo mungkin kurang. Adrian Wibowo juga di klubnya belum pernah sama sekali masuk DSP juga belum setahu saya bersama Jadi LFC. makanya saya bilang Ragnar pasti masuk di kanan. Tinggal kita tunggu Egy mau masuk nggak di sisi itu atau Witan, ya kan? Jadi makanya Egy atau Witan? Egy atau Witan, ya kan akan masuk di sana. Egy saya rasa agak berat ya. Iya. Egy, Witan itu banyak yang orang agak mengkerutkan dahi ya ketika dia dipanggil. Memang dia minute play-nya nggak banyak di Persija. Cuman kalau kita lihat kontribusi cara mainnya itu lumayan bagus sebenarnya. Asisnya juga agak lumayan. Bagus, jadi setiap dimainin dia kontributif. Itu yang jadi mungkin tantang. Cuman lagi-lagi kan harus memilih, nggak bisa semua dibawa juga. Sementara tadi saingannya dengan Ragnar yang memang kita lihat secara dari berbagai angle dia cukup mumpuni gitu. Jadi ya tadi Ragnar itu saya pikir akan dibawa. Ramadan Sananta walaupun di DPMM juga lagi struggling, tapi kan secara profil dia memang pemain depan yang punya postur yang dibutuhkan untuk mendobrak pertahanan Serkit, Senevis dan kalau pilih 6 di kiri itu Ragnar, kalau Ragnar lagi fit ya. Catatannya dia lagi fit, lagi bugar. Ragnar sama Beckham. Di kanan itu ada Jakob. Mungkin kalau Eliano digeser lebih ke kanan, 2 itu akan dapat. Strikernya Oleh sama Ramadan Sananta. Jadi 6 itu. Nah, kita kabar Miliano ini seperti apa? Cederanya apakah sudah? Kalau ACL itu udah berat. Itu normal aja 6. Ya ini saya juga baca bukan dokter ya. Tapi saya ngobrol dengan dokter-dokter itu rata-rata 6 sampai 12 bulan. Dan dia sobek itu. Iya. ACL. Dan itu biasanya kalau kembali dia udah sulit untuk optimum lagi. Jadi kayak dia nggak akan bisa eksplosif lagi. Jadi harus merubah gaya bermain. Sementara selama ini kita lihat ketika dia dipinjamkan ke Excelsior, speed yang selama ini kita lihat itu berfungsi. 2 gol diciptakan, setiap dia main dari bangku cadangan ngasih kontribusi yang positif, tapi memang sangat apes sekali dia. Kita kehilangan nggak ada Miliano ini. Karena sebenarnya di antara para striker, terakhir itu dia yang paling perform. Iya. Paling perform dia sebenarnya. Tapi sayang sekali tuh di momen terakhir, momen terakhir menjelang FIFA Series dia harus menderita cedera. Dan sebenarnya kalau kita lihat proses tabrakan itu, ya memang pelanggaran. Pemain yang lakukan juga pemain Bulgaria. Cuman memang Trian Petrov. Ya pelanggaran biasa lah Bung Boy ya. Jadi seperti ini. Shoulder to shoulder, tapi memang dia melanggar, ngedorong dan jatuhnya bukan yang kayak ditebas lagi lari enggak. Cuman ya itulah apes lah itu udah. Sayang ya kita kehilangan dia karena pas itu Oleh tuh bisa bagus kalau ada dia. Ditopang betul. Ditopang. Bermain apalagi kalau kombinasi dengan Esra kan misalnya kan. Itu lebih kencang tuh mainnya tuh kalau ada Miliano. Jika dia tidak imbang, saya yakin kalau dia imbang, bukan saja dia terpilih masuk di skuad, tapi dia masuk di starting 11 dia akan masuk. Miliano kalau kita bicara, itu makanya kehilangan kita tuh luar biasa. Dia bisa bermain bagus dari situ. Dan kita nggak tahu nih, mungkin dia sampai ya mudah-mudahan dia bisa kembali, kemudian bisa bermain minimal 90% atau 95% dari kemampuan dia sekarang dan fit di saat Piala Asia nanti. Karena ini agak lama nih, nggak mungkin dalam 3-4 bulan ini lama. Kalau AFF udah forget it. Dan dia pun mungkin persiapan ke Utrecht ya kalau kembali. Nah ini kan dari bulan Maret, berarti 9 bulan ke bulan Januari nanti. Kita nggak tahu apakah dia bisa fit saat Piala Asia nanti 2027. Karena ada piala ini Boy, harus ingat. Karena baru kemarin diumumkan kan, FIFA Asian Cup ya, kayak Nation League itu. Di Arab tuh ada pertandingan Arab FIFA itu bagus. 11 negara yang akan ikut, baru kemarin tuh diumumkan oleh Dewan FIFA. Sudah dan itu kalender FIFA. Oleh resmi. Itu bermain di September dan
Oktober. Di acara FIFA Di Match Day tahun ini. tahun Iya, ini tahun ini. 2026. Berarti setelah Piala Dunia ya? Iya, Ya, setelah Piala AFF, sebulan setelah Piala AFF. AFF kan 26 Agustus Juli selesai. Ya. Iya. Juli 24 mulai Iya, kan, iya. 26 selesai. Iya. Sebulan setelah itu mulai Iya. FIFA ASEAN Cup. Wah, itu ramai juga tuh. Iya. Dan semua bisa bermain. Pemain-pemain abroad kita yang bermain di luar, main di diaspora. Karena kalender Iya, FIFA, kalender ya. FIFA resmi kan, itu Iya. mengisi di FIFA Match Day, ya, betul. di September Oktober. Tinggal formatnya kita akan tunggu bagaimana. Katanya formatnya sama seperti di Arab atau gimana tuh. Saya lihat itu menarik. Jadi Nama padat. Beckham ini kan menarik kalau kita coba bicarakan. Beckham Ya. Putra ini, Bung, penampilan di Persib konsisten, ya kan? Wakil kapten dari Wakil kapten, Klok. bisa mengubah permainan dengan umpan-umpan tariknya yang bagus itu, Bung. Iya, kalau di Persib kan kelihatan bahwa dia bermain oke lah, bagus. Dan selalu bisa menjadi pilihan juga bagi Boyan Hodak. Di tim nasional juga bagus sebenarnya, tapi saya lebih suka kalau dia bermain sebagai super sub sebenarnya. Masuk dari babak kedua seperti mungkin lawan China dulu ya, kan. bagus tuh. China, Ya. wah gimana main bagusnya kan. Tapi setelah dicoba lawan Jepang, Iya. nggak bisa. Memang lawannya juga berat ya, Bung Rokan. Apalagi Jepang, Iya. langsung ditarik di babak kedua kan. Iya. Nah, bukan berarti Beckham jelek, bukan. Iya. Pak, bagus nih anak. Talentanya oke, tapi kalau dia bermain sebagai pengganti, dia lebih tertantang. Lebih bagus. Makanya kalau Ragnar ada, saya pikir Ragnar akan main duluan. Kalau Ragnar fit, bugar, Ragnar akan bermain di kiri. Sayang memang. Jadi ya, kita tunggu kalau bicara dengan Beckham, mungkin babak kedua akan lebih bagus. Namun sekali lagi kita kembalikan ke pelatih. Bisa saja John Herdman memainkan ini sejak awal, bermain di kiri. Karena dia bermain yang bagus kalau dilihat di Persib. Dan mungkin juga orientasinya lebih ke untuk AFF. Kalau Beckham Putra. Iya, iya, iya. Itu PFF pastilah pasti ya. itu. Jadi Pasti. ini kan menjadi tantangannya adalah waktu yang cukup sempit ini harus dimanfaatkan oleh John Herdman untuk dua kejuaraan ini kan. Jadi ada dua klaster sebenarnya yang harus diperhatikan untuk AFF maupun juga untuk Piala Asia nanti. Bung Ropa sudah membayangkan dengan seperti apa gaya permainan John Hartman ini? Iya pasti saya pikir Apakah berkaca dari tim Kanada atau tim Selandia Baru yang kita lihat? kalau bermain dengan gaya dia kan dia kalau lihat dari Kanada kemarin di Piala Iya. Dunia, dia lebih banyak mengandalkan kan dari sisi flank. Untuk menyerang dari sisi flank yang bagus kan. Karena kan ya mungkin ada David Alaba lah di sana kan. Bukan David Alaba, Alphonso Davies. Alphonso Davies. Ya. David Alaba kan Austria. Iya. Alphonso Davies di Munchen yang lebih banyak di sini. Tapi tetap dia punya gaya dengan gaya attacking. Dia akan lebih attacking. Ya, bukan hanya sebagai lebih banyak pragmatis misalnya atau lebih banyak bertahan. Dia tetap akan coba untuk attacking. Karena bermain dengan Sainkic itu kan kita perlu gol, perlu menang. Iya. Dan kesempatan menang itu terbuka. Karena Ya, peringkatnya secara bagus, materi kita lebih bagus. materi kita lebih bagus, Iya. bermain home. di depan publik kita. Jadi sangat keterlaluan kalau kita draw, jangankan kalah, draw aja sangat keterlaluan bermain dengan Sainkic. Tapi tetap kita, Pressure nih. iya. Pressure. Tapi kan kita tidak boleh anggap enteng dong. Iya, Tidak betul. boleh anggap remeh. Sainkic kan menyulitkan bagi John Herdman juga waktu pegang Kanada cuma 1-0. Oh iya, betul pernah Karena ya. dalam waktu bermain, jadi John Herdman tuh tahu persis soal Sainkic ini. Pasti dia akan bilang ke JIS kawan-kawan, jangan anggap enteng. Walaupun mereka bermain pemain-pemain lokal, Iya, tidak aja iya. bermain di Eropa, di Italia, Inggris misalnya, atau bermain di Prancis, tapi tetap mereka ini bisa menyulitkan. Ya kita harus menang, pasti akan bicara begitu. Kalau tadi Bung Ropan bilang flank, Oke. ini menarik ini. Flank ini dengan 3-4-3 yang mungkin disukai oleh John Herdman. Iya. Siapa yang bisa mengadopsi gaya flank dari John Herdman ini? Kiri Oke, dan kanan ini. kalau begitu ngomong flank itu di kepala saya yang keluar Yakob Sayuri sebenarnya. Yakub Sayur. Yakob Sayuri langsung itu di kepala saya cepat. Eliano juga bisa. Ya Iya. tentu pemain-pemain sebenarnya paling pas itu kalau demi Eliano Jonathan mantep gitu kan. Udah pasti Udah deh pasti tuh. nggak ada gitu. Jadi ya itulah beberapa nama yang punya kecepatan yang dan mungkin bukan tidak mungkin juga Yanca akhirnya Yanca Sayuri di kiri bisa jadi pilihan juga atau Dean James juga. Dean James didorong ke depan. Didorong ke depan bisa juga. Dan kemarin kebetulan dia pas dapat starter kembali setelah dari cedera, walaupun sepanjang musim ini dia agak lumayan struggling ya untuk dapat Iya. tempat utama. Jadi itulah nama-nama yang mungkin akan mengusung filosofi dari John Herdman. Meskipun kalau kita lihat dalam beberapa preferensi baik di Kanada maupun di Toronto, dia ini sebenarnya adaptif. Seperti Bung Lon, kadang bisa bertahan, kadang bisa counter, Oke. kadang bisa main Iya. cetak Tergantung juga, dari lawan. tergantung dari lawan. Karakternya seperti itu, reaktif jadinya. Nah, lebih persis lagi menurut saya kita bisa lihat, membaca lebih clear lagi seperti apa gaya bermain dia nanti ketika kita melihat 26 pemain. Nah, dari Baru- situ kita baru bisa kita kelihatan. bisa lihat Nah, ya. dia lebih banyak bawa sayap atau gelandang, Iya, itu iya. bisa kelihatan tuh dari situ, lebih tajam Iya, lagi. iya, Nah, baru iya. nanti ya begitu kita main baru kita lihat, oh yang waktu itu kita lihat
preferensi dia mau main seperti ini sangat masuk Betul. akal. Tapi dengan materi yang dia pilih. iya, dan memang kalau dilihat lawannya, yang Bung Rowan bilang, harusnya sih kita kayaknya nggak kebayang ya main lawan tim 150-an. Bertahan. Dengan penduduknya hanya satu kecamatan mungkin Bung Boy, 50.000, dan itu laki dan perempuan kan. Masa kita ya ada harga diri sedikit lah untuk bermain menyerang. Dan Sun Kids itu saya nggak tahu ya, kebanyakan mereka main di daerah Konokkakaf mungkin ya. Iya. Ya kan. Nah itu kan terbangnya lebih jauh tuh, lebih capek harusnya. Jadi dengan segala privilege yang kita punya, Iya. harusnya kita dan pemain kita luar biasa lah ya, Iya, secara materi. Dari A sampai F itu semua kita checklist positif, harusnya kita bisa menang. Tadi flank berbicara dari kiri, dari kanan nih siapa, Bung? Dari kanan kalau ada misalnya Kevin Dix misalnya, ada sama Sandi kan? Kevin bisa Dix bermain di juga. sana. Ya oke, Iya. main sayap di Bisa main sayap. di Jerman dia bermain sayap Bisa ya. di sayap kan, bisa maju dan bikin gol loh. Apalagi walaupun dari penalti ya. 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 Empat gol. Tapi kalau di depan itu pasti misalnya Jakob yang Jakob. bermain, wah itu pasti kencang. Mantep itu. 3 di depannya. Iya. Jakob misalnya, Ragnar dan Ole misalnya. Ya, itu kuat. Bisa ditopang dengan gelandang Iya. itu. Oke. Dari sisi kanan ada Iya. Kevin Dix, bagus. Sandi juga oke. Makanya agak Dirotasi Iya, mungkin rotasi, ya. ya. Rotasi. Rotasi. Mungkin pertandingan lawan Sun Kids si Tapi Kevin Dix lah harus starter pertama. Oh iya, itu kalau pasti, lihat dari itu itu pasti. tidak tergantikan di Kevin Dix, Jakob, Dan kemarin ya kan? kemarin dia kapten loh. Oh iya, Iya, pemain pertama kali. WNI di Bundesliga. Pemain WNI pertama di Luar Bundesliga. biasa. Oke, 1 jam sudah kita bicara. Terima kasih Bung Arfa, terima kasih Bung Ropan. Sama-sama. Kita juga ingin mengucapkan kepada seluruh penonton kita, karena ini besok Lebaran, Ya. tidak Hari salahnya kemenangan. Hari kemenangan, Iya. berarti timnas juga harus menang. Amin, 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 amin. Dan kita ingin mengucapkan selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Kita bertemu lagi di minggu depan. Sportcast Nusantara TV. Sampai jumpa.